Halo kawan-kawan semuanya, kembali bersama saya Kresna Galuh dalam seri belajar gajian dari internet melalui kelas online. Kita biasanya akan lebih bersemangat untuk menginvestasikan sesuatu atau mempelajari sesuatu kalau kita tahu potensinya. Oleh karena itu, pada materi kali ini kita akan belajar potensi dari kelas online. Setidaknya ada 3 hal menurut saya mengapa kelas online sangat potensial. Yang pertama, kedepannya, keahlian adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan dan kelas online akan menjadi alternatif yang efektif untuk mempelajari keahlian baru. Berdasarkan data dari Kementerian PPN atau Bappenas pada tahun 2017, diperkirakan Indonesia akan memasuki bonus demografi di tahun 2030 sampai 2040. Dengan proyeksi sekitar 297 juta jiwa usia produktif atau sekitar 64% dari total jumlah penduduk Indonesia. Apa itu bonus demografi? Bonus demografi merupakan suatu keadaan di mana penduduk dengan usia produktif jumlahnya lebih banyak dibanding dengan penduduk usia tidak produktif. Usia produktif yang dimaksud di sini adalah usia dengan rentang antara 15 tahun sampai 64 tahun. Bisa dibilang juga usia produktif adalah usia kerja. Bonus demografi sejatinya merupakan momen yang jarang sekali terjadi pada sebuah negara. Salah satu manfaat yang diberikan oleh bonus demografi adalah bisa mengubah tingkat perekonomian di sebuah negara. Beberapa negara yang telah berhasil memanfaatkan bonus demografi dengan maksimal adalah Jepang, Singapura, Hong Kong, dan Korea Selatan. Masalahnya, bonus demografi ini seperti pedang bermata dua. Selain membawa keuntungan jika dimanfaatkan dengan baik, namun akan membawa pada kerugian jika tidak benar-benar dimanfaatkan dengan baik. Bayangkan nih, jika banyak penduduk usia produktif namun justru tidak melakukan aktivitas produktif, misal mayoritas penduduk produktifnya malah suka rebahan, tentu saja ini akan menghasilkan kerugian. Seiring dengan banyaknya jumlah penduduk usia produktif, maka bersamaan dengannya dibutuhkan juga ketersediaan lapangan pekerjaan yang banyak. Kalau enggak, maka yang ada hanyalah akan terjadi gelombang pengangguran di mana-mana. Namun masalah selanjutnya adalah seandainya lapangan pekerjaan banyak sekalipun, kalau mayoritas individunya enggak siap dan enggak memiliki keahlian atau kompetensi untuk bekerja, maka hasilnya akan sama aja. Yang ada malah impor tenaga kerja asing, sedangkan warganya sendiri malah nganggur. Oleh karena itu, untuk bisa memanfaatkan bonus demografi dengan baik, mau tidak mau adalah dengan cara meningkatkan kualitas kompetensi setiap individunya, terutama yang akan memasuki usia produktif, sehingga saat nanti bonus demografi kita datang, kita sudah siap untuk tancap gas. Lantas gimana caranya supaya makin banyak individu yang siap kerja dan memiliki keahlian? Ya, salah satu caranya adalah dengan banyak dibikin pelatihan-pelatihan. Termasuk di dalamnya adalah pelatihan secara online atau dikenal dengan istilah kelas online atau kursus online. Itulah sebabnya kalau kita perhatikan dalam beberapa tahun terakhir ini, pemerintah kita sangat gencar sekali menjalankan program yang berkaitan dengan pemberian pelatihan keahlian kepada masyarakat, baik offline maupun online. Sebut saja misalnya program Kartu Prakerja, Digital Talent Scholarship, Desa Digital, dan lain sebagainya. Yang mau saya sampaikan di sini adalah bahwa kedepannya kelas online akan semakin dibutuhkan untuk mendukung pelatihan keahlian sebagai alternatif pembelajaran yang tidak bisa dijangkau oleh pelatihan. Kedua, kita semakin terbiasa untuk belajar secara online di kelas online. Awalnya memang mayoritas masyarakat kita tidak suka dan tidak terbiasa dengan belajar secara online melalui kelas online. Namun hadirnya COVID-19 mengubah semuanya. COVID memaksa orang-orang untuk bisa dan terbiasa melakukan beragam aktivitas dari rumah secara online, termasuk diantaranya adalah belajar di rumah melalui kelas online. Bahkan setelah COVID mulai terkendali sekalipun, di mana banyak aktivitas sudah mulai kembali normal, tren pembelajaran online masih tetap tinggi. Ini yang kami rasakan sendiri di Codpolitan. Artinya adalah ada sedikit pergeseran cara belajar pada masyarakat Indonesia, di mana dalam beberapa hal tertentu kita sudah mulai merasa cukup nyaman untuk belajar secara online. Tentu saja,
tidak pada semua bidang. Ada beberapa bidang tertentu yang tetap sulit untuk bisa dipelajari secara online. Tapi overall, mayoritas kalian sudah mulai bisa dipelajari secara online melalui kelas online. So, ini merupakan sebuah peluang yang menurut saya perlu kita ambil dan bisa kita jadikan sebagai salah satu alternatif untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Ketiga, skalabilitas tinggi dengan biaya produksi hampir nol. Satu hal yang membuat kelas online ini sangat menarik menurut saya adalah dari sisi scale up-nya. Bayangkan, kita hanya membuat kelas online sekali, kemudian hasilnya bisa kita nikmati tak terhingga. Maksudnya gimana? Oke gini, sekedar contoh aja, tanpa mendiskreditkan pekerjaan atau profesi apapun, ini hanya sebatas contoh ya kawan-kawan. Misal, kita berjualan nasi goreng. Untuk kita bisa menjual nasi goreng, kita membutuhkan bahan-bahan, dan bahan-bahan tersebut tentunya harus kita beli terlebih dahulu. Artinya ada biaya produksi sehingga nasi goreng tersebut siap dijual. Biasanya kita akan ambil margin dari harga produksi beberapa persen untuk kita jadikan harga jual. Ya tentu saja supaya kita mendapatkan keuntungan. Artinya, untuk setiap porsi nasi goreng yang kita jual, ada biaya produksi yang harus kita keluarkan. Artinya profit kita adalah harga jual dikurangi biaya produksi. Nah, untuk kelas online, kita nyaris tanpa biaya produksi. Ketika kita bikin kelas online, maka biaya kita hanyalah sekali saja saat melakukan pembuatan pertama kali. Itu pun hanya untuk peralatan saja. Kalau kamu sudah punya peralatan pendukungnya, maka pembuatannya bahkan tanpa biaya. Bayangkan, bisa dijual ribuan kali, bahkan jutaan kali, tanpa batas, tanpa biaya produksi. Kita nggak harus punya gedung penyimpanan lebih besar supaya bisa menjual lebih banyak. Kita nggak perlu juga punya ruko yang lebih luas untuk menjual lebih banyak. Kita hanya cukup membuatnya sekali, selanjutnya itu akan menjadi aset digital kita yang kita bisa jual tanpa batas. Oke, itu saja kawan-kawan. Tunggu apa lagi? Yuk manfaatkan peluang ini dengan mulai mempersiapkan kelas online kita sendiri. Semoga bermanfaat. Saya tunggu di materi selanjutnya.